Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, dari sini tadi kita bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya permasalahan penelitian. Ya. Kalau kita lihat dari penelitian itu sesuatu yang penting, kemudian penelitian itu sebuah alasan kenapa permasalahan penelitian itu adalah hal yang penting, kenapa penelitian itu harus dilakukan dan seterusnya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa apa sebenarnya permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian itu adalah sebuah pernyataan, ya, yang apa? Yang mempertanyakan, ya, keberadaan sebuah variabel atau pertanyaan yang berhubungan dengan variabel lain atau fenomena. Misalkan apa? Permasalahan penelitian itu contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya seperti ini. Kita melihat bahwa kita fenomena yang terjadi tentunya saya mencontohkan di dunia engineering. Kenapa ya? Apa itu algoritma block matching itu ketika diaplikasikan untuk machine estimation itu kok katanya bagus. Tapi kenapa kalau digunakan untuk tracking itu kok menurun kualitasnya? Nah, ini kita harus cari apa masalahnya, kenapa kok menurun. Ini pertanyaan penelitian di situ. Nah, dari pertanyaan penelitian itu kita harus bisa menemukan masalahnya di mana. Gitu. Jadi kadang kita keliru mendefinisikan perumusan masalah di dalam laporan penelitian itu sebenarnya yang ditulis adalah pertanyaan penelitian, bukan masalah itu sendiri. Ya, contoh kita tadi kan sudah misalkan ada pertanyaan seperti ini. Kita gunakan algoritma block matching itu untuk motion estimation itu bagus. Tetapi ketika diaplikasikan untuk tracking scribble itu kualitasnya secara signifikan menurun drastis. Nah, kenapa kok menurun drastis? Ini pertanyaan penelitian. Nah, sekarang permasalahannya di mana atau masalah penelitiannya di mana? Kita harus exercise, kita harus coba, ya. Kita harus coba dengan eksperimen-eksperimen kecil. Nah, setelah kita lakukan eksperimen, ternyata penyebabnya masalah dalam pendefinisian blok. Kenapa pendefinisian blok itu masalah? Karena dalam block matching, definisi blok ditentukan secara fix, ya, atau nilainya tetap. Nah, dengan nilai tetap itu kadang-kadang tidak fleksibel atau tidak adaptif terhadap yang namanya perilaku coretan manusia yang sesukanya, ya, itu. Nah, kenapa tidak adaptif? Karena memang sudah ditentukan secara fix. Nah, bagaimana sekarang penyelesaiannya? Penyelesaiannya bagaimana? Itu namanya, kalau kita bisa mengusulkan sesuatu, itu namanya hipotesis. Tetapi ketika kita sudah menemukan masalah, masalahnya karena bloknya itu statis sementara atau fix, sementara yang dilakukan labeling itu tidak statis tapi dinamis. Ini masalahnya. Jadi yang satu menganut pendekatan yang statis di block matching itu, kemudian kasus-kasus yang terjadi di dunia nyata ketika kita gunakan untuk tracking atau penelusuran objek, itu objek yang didefinisikan tidak statis tapi dinamis. Bagaimana ini penyelesaiannya? Nah, kalau penyelesaiannya itu materi tersendiri, ya. Materi tersendiri itu nanti di hipotesis atau approach, ya, nanti di bagian selanjutnya. Tetapi dalam permasalahan kita sudah menemukan, ini toh masalahnya. Masalahnya ada di mana? Ada di dalam ini pendefinisian blok tadi, gitu. Jadi itu kira-kira gambaran bahwa permasalahan penelitian itu seperti apa. Ya, permasalahan penelitian harus kita definisikan seperti itu. Bukan pertanyaan penelitian yang kita sampaikan, tapi rumusan masalah itu sendiri harus kita pahami dulu sebelum kita bisa mengusulkan hipotesis, ya, atau usulan penyelesaian dari permasalahan ini. Ya, kira-kira ini saya putus dulu, ya, biar enak